Selamat datang semuanya di podcast The Traders Podcast. Kali ini kita mau ngomongin topik yang sangat menarik nih. Oke, tapi kita mau kenalan dulu deh sama teman-teman gua yang di sini ya. Coba kenalin dong satu-satu. Pertama ada gua Martin Wongyo. Kedua ada Kevin. Tiga ada Oke. gua Michael, orang Palembang bos. Ada Sebastian. Kita Saya Danuska. Nah, oke kan. Nah, kita sekarang nih podcast kita pada mau ngomongin apa sih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, nggak Kayaknya tahu, nggak tahu. permintaan penawaran bukan sih? Gua kasih tahu dulu nih, Mac. Kita bahas permintaan penawaran, Mac. Oh iya, Iya, Kayaknya. menarik banget sih menurut gua topiknya. bener. Tapi bahasa Inggrisnya. Oh, Bahasa relative supply Inggrisnya. and relative demand, bro. Bener, bener banget Oh ini Iyalah. Martin. Nah, tapi gue jujur nih Iyalah. guys, jujur nih, Kenapa nih? gue belum ngerti nih tentang relative supply dan relative demand juga. Apa sih Ayolah definisinya? lu, Ada masih yang gitu bisa aja nggak jelasin nggak? tahu sih. Nih, gini ya, Kasih tau gini Tin. ya, gini. Gue kasih tahu nih. Dalam permintaan itu ada namanya demand curve. Demand curve adalah representasi grafis yang menunjukkan relasi antara harga barang atau jasa dengan kuantitas yang diminta pada kurun waktu tertentu. Nah, dalam grafik, harga barang akan muncul di sumbu vertikal, sedangkan permintaan akan muncul di sumbu horizontal. Saat harga barang meningkat, permintaan konsumen cenderung menurun. Anda dapat melihatnya sebagai kurva dalam grafik. Nah, jika kurva berbentuk lebih mendatar, artinya perbedaan antara harga dan kuantitas permintaan sangat tipis. Tandanya titik harga tersebut sesuai untuk memperoleh permintaan produk. Nah, kurva permintaan juga menjadi alat pengukuran apakah pelanggan bersedia membayar produk dengan harga tertentu. Hasil analisis ini merupakan pengetahuan berharga bagi perusahaan terkait bagaimana hasil produksi diterima di pasar. Nah, ketika terjadi tren atau kenaikan selera konsumen, maka akan memicu kenaikan permintaan atau hukum permintaan berlaku. Saat suatu harga barang sedang mahal, maka orang akan beralih ke barang pengganti yang harganya lebih murah atau barang substitusi. Nah, ketiga lu orang mengenai permintaan nih. Gue sih Oke, ngerti lumayan banget ngerti ya. Tin. Itu Eh, penjelasannya udah secara singkat tapi ya. tapi man gue mau nanya satu hal sih. Apa tuh? Kalau nggak salah dulu tuh gue pernah denger-denger gitu kayak ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi permintaan gitu. Lu tau gak sih apa ya faktornya? Gue nggak tahu Oh, sih, gue bingung. iya iya, gue tahu tuh. Nah, itu Apaan faktor tuh? permintaannya itu ada lima Michael. Yang pertama ada Oh harga ya? barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Yang ketiga ada tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Yang keempat ada selera masyarakat. Dan yang terakhir ada jumlah penduduk. Itu Oh Mike. gitu. Tapi dari Iya. yang lu jelasin menurut gue masih nggak gitu ngerti sih. Gue mau nanya beberapa hal boleh nggak? Boleh yang mana tuh? Yang harga barang itu sendiri maksudnya gimana ya? Ya, jadi kalau harga barang itu sendiri jadi tuh harga barang yang murah namun berkualitas itu kan umumnya mendatangkan banyak peminat ya. Jadi Hmm. permintaan tinggi dong. Nah, sebaliknya juga jika harga cenderung tinggi, maka permintaan terhadap barang tersebut juga cenderung sedikit. Nah, gitu sih itu eh nah, ya gitu. Jadi ya itu mempengaruhi faktor permintaan gitu. Udah ngerti belum? Oh, ngerti sih yang itu. Tapi masih ada satu lagi sih gue mau nanya. Maksudnya Yang mana? jumlah penduduk, emang jumlah penduduk mempengaruhi ya sama selera masyarakat? Iya dong. Kan semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara tuh semakin tinggi dong permintaan suatu barang, ya nggak? Oh iya ya. Selama ini gue kemana aja ya? Jangan Tahu gue ya selama SMA gimana nggak sih? pernah belajar nih. Nggak Bener. merhatiin nih di kelas Padoni jangan Saputra. gitu. Enggak, Tahu. bukan gitu. Gimana sih? Perhatiin Nah, dong. Aduh, sorry sorry. Ya, mana sih? Terus selanjutnya gimana nih? Nih, tadi kan lu udah jelasin faktor-faktor. Ah, Nih, ah. gue ada tahu beberapa hal juga nih tentang permintaan. Nih, gue Nah, mau kasih tau ke gitu kalian nih, dong. guys ya. Apa tuh? Nih, guys. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta tuh bisa diketahui melalui fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Nah, lu nggak tahu, Tin? Nggak tahu, bro. Gue juga nggak Lo tahu. kasih tahu gue, bro. Nih, nih guys. Jadi sebenarnya gini. Jadi kalau kalian misalnya tahu hukum dalam ekonomi, nah, jadi fungsi itu, fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu bakal nunjukin bahwa harga barang dengan jumlah barang yang diminta itu selalu berbanding terbalik. Contohnya gini deh, kalian pasti tahu kan platform-platform online kayak
yang warna kuning, yang warna hijau, yang sering ada sale-sale gitu. Nah, waktu pas mereka lagi ada sale, ditambah lagi kalau apalagi kalau ada gratis ongkir. Kita kan orang-orang Indonesia kan suka yang ada promo-promo gitu kan, iya kan? Iya. Gratis itu Nah, nomor Gue satu sendiri sih juga bagiku. mau tuh. Iya, iya sih. bener. Nah, jadi dari situ pasti kita bakal mesen banyak barang kan, mumpung lagi murah ya nggak sih? Iya. Setuju, 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 setuju. Nah, makanya dari situ muncullah ada yang namanya fungsi permintaan secara umum. Nah, bentuk dari fungsi permintaan itu, fungsi permintaan itu bentuknya P sama dengan A min BQ. Nah, jadi kalian tahu nggak sih P itu apa? Jadi P itu harga barang per unit, sedangkan A itu merupakan angka konstantanya, lalu dikurangi dengan koefisien kecenderungan dikali dengan jumlah barang yang diminta. Jadi kayak kayak gitu guys. Nah, tadi kan gue udah jelasin kayak dikit lah ya rumus-rumusnya. Tapi kan kita bahasnya bukan permintaan doang nih ya, ada penawaran Iya, juga. ada penawaran. Oh iya, benar. Ah, Harus ada penawaran. Kita bahas penawaran juga. penawaran apa nih Ada ya? yang ngerti nggak ya? Maksudnya gue nggak ngerti sih. Nah, ya udah deh kalau gitu gue bakal jelasin secara singkat nih apa itu kurva penawaran. Oke, kasih tahu Fir. Nah, jadi kurva penawaran ini adalah penggambaran dari jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dengan harga tertentu. Nah, hubungan antara jumlah penawaran barang atau jasa dengan harga barang atau jasa itu sendiri itu dinyatakan dalam yang namanya hukum penawaran. Nah, apa sih bunyinya hukum penawaran? Nah, bunyi hukum penawaran itu antara lain adalah semakin tinggi harga suatu barang tersebut, maka akan semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut. Dan sebaliknya, kalau semakin rendah harga suatu barang, maka akan semakin rendah pula jumlah penawaran barang tersebut. Emang Nah, iya. kalian pasti Oh, Gitu ya, ternyata ya. oh itu definisinya gitu ya. Nah, tapi kalau tadi kan kita udah ngomongin faktor tentang permintaan ya. Kalau yang Hmm. mempengaruhi penawaran tuh gue masih nggak tahu sih. Ada Ya yang tahu gue nggak? juga nggak tahu sih pasti sih. Nih, biar aku jelasin ya. Jadi faktor penawaran itu ada 4. Yang pertama, adanya sumber daya yang tersedia. Nah, penawaran itu dapat terjadi kalau ketersediaan barangnya mencukupi. Kalau nggak ada barang atau jasa yang ditawarkan yang terbatas atau langka, hal ini berpotensi membuat harga semakin naik. Kelangkaan barang atau jasa berpengaruh langsung kepada elastisitas penawaran. Nah, yang kedua ada faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang mempengaruhi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Jadi, produsen atau penjual memiliki sebuah keyakinan untuk melakukan penawaran karena ketersediaan barang mendukung adanya proses penawaran. Yang ketiga, harga. Nah, harga itu merupakan faktor pendukung pertama dalam suatu penawaran. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen kan akan bingung untuk melakukan penawaran atau proses jual beli. Begitu juga terhadap calon pembeli. Mereka akan mengalami kebingungan ketika memiliki suatu kebutuhan, namun tidak mengetahui harga barang yang dibelinya. Yang terakhir, ada harga dan ketersediaan barang sejenis sebagai pengganti. Jika suatu barang jika suatu barang utama mengalami kenaikan harga, maka konsumen akan mencari alternatif lain atau sebagai pengganti pemenuhan kebutuhan barang utama. Nah, itu kan di atas adalah bentuk umum fungsi permintaan. Sekarang, Yang gue jika jelasin kan, cukup jelasin nggak? hmm, Oke, lumayan sih, oke sih. cukup oke, jelas. cukup jelas ya. Nah, tadi itu kan fungsi permintaan ya, fungsi umumnya. Kalau misalnya kalian mau mencari sebuah persamaan kurva permintaan dan membentuk fungsi permintaan, ada rumusnya. Rumusnya yaitu P sama dengan A tambah tambah BQ. A sendiri itu angka konstanta, B itu koefisien kecenderungan. Nah, Q itu jumlah barang yang diminta, P sendiri harga barang per unit. Jadi gimana? Cukup menjelaskan nggak, teman-teman? Jelas Gue banget sih, jelas lumayan banget sih. lumayan ngerti sih. Jadi Makasih ya perbedaan Kika. perbedaan rumus fungsi penawaran sama permintaan cuman tambah sama kurangnya aja ya. Oke sih. Iya. Udah, gue ngerti sih. Ya. Nah guys, Paham tapi banget sih, kalian jelas banget. tahu tahu nggak sih kalau rumus yang udah disebutin sama si Keka tadi itu
penawaran dan permintaan itu rumus yang masih terlalu umum. Nah, jadi untuk rumus yang mencari persamaan antara penawaran dan permintaan itu ada P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Nah, P itu sendiri adalah harga, P1 itu adalah harga yang pertama yang diketahui, kemudian P2 itu harga yang kedua yang diketahui, Q itu permintaan yang diketahui, Q1 permintaan pertama yang diketahui. Kemudian ada Q2 permintaan kedua yang diketahui. Nah, tapi dari rumus ini sebenarnya gue masih ada bingung, guys. Eh, Kayaknya gue mau tanya ke Danu deh. Danu, mengapa sih penawaran dan harga itu selalu berbanding lurus? Nah, kalau menurut hukum penawaran ya yang gue baca, harga dan jumlah barang dalam kurva penawaran akan berbanding lurus. Artinya saat harga barang naik, jumlah komoditas yang ditawarkan akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah komoditas yang ditawarkan juga ikut menurun. Nah, tapi kalau penawaran lebih besar daripada permintaan itu biasanya disebut apa ya, Danu? Jika jumlah penawaran lebih besar dari permintaan, disebut dengan surplus namanya. Sebaliknya, bila jumlah permintaan akan suatu produk lebih besar daripada penawaran produk tersebut, maka hal tersebut akan disebut dengan shortage atau kekurangan dikarenakan jumlah barang yang diminta tidak mencukupi. Begitu. Oh, kayaknya dari pelajaran kali ini nih banyak banyak banget yang bisa kita pelajarin sama-sama ya. Bahkan yang beberapa hal yang kayaknya kita kita sebelumnya nggak pernah pikirin dan bakal nggak terpikir sama kita. Iya, Gimana banyak nih Aiman? ilmu-ilmu baru ya. Iya, Ilmu tuh. banget sih, bagi gue ilmu baru banget. Gue juga sih, gue banyak banget sih dapat ilmu baru sih. Mana gue dulu SMA kerjain tidur kan, sekarang karena kita belajar ini, jadi kita Semuanya mengerti banyak kita hal semua tahu gitu. ya. Iya, Kayaknya bener-bener. sih ya, ilmu baru gara-gara gue nggak pernah merhatiin pas SMA. Tapi nggak apa-apa, gue udah belajar. Lalu, Gue udah belajar. Gue udah belajar. iya, Hmm. sama kita kan udah dijelasin juga sama Pak Doni kalau ntar di kelas pasti kan dijelasinnya oleh Pak Doni juga kan. Iya, Pak Doni Iya sih, kesayangan. betul-betul. Padonski. Yoi, Oh iya, ngobrol Pak oke. Doni. Kayak asik Mantap. banget ya podcast kita ya. Ya, asik Tapi banget udah Iya, sharing-sharing gini ya. Sharing is caring kan. Benar, sharing is benar tuh. caring. Nah, tapi oke. Oke. sayangnya guys, kita udah di ujung acara nih. Eh, Ya, 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 banget. ya. karena kita masih banyak nih yang mau diomongin ya. Tapi next episode kali ya, kita ntar adain lagi. Oke guys, terima kasih ya udah pada ngedengerin podcast short ini. Semoga semuanya pada mengerti yang kita omongin, semuanya pada bisa mengerti lah tentang topik eh topik supply dan demand. Nah, oke. Semuanya selamat sore, siang, malam. Thank you, Bye. bro. Next Thank time. you. Thank you Oke bro, semuanya. bye-bye. Bye guys.